Oke, kita akan membahas soal kimia lagi, yaitu tentang ini pergeseran kesetimbangan ya. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama yaitu ada volume, kedua ada suhu, yang ketiga ada tekanan, yang keempat ada konsentrasi. Namun pada kali ini kita membahas pengaruh yang faktornya yaitu dua aja dulu, suhu dan volume gitu ya. Di sini perlu sekali kita ingat bahwa yang mempengaruhi perubahan nilai Kc atau ketetapan kesetimbangan ya, tetapan kesetimbangan itu dilambangkan dengan Kc ya. Ini ya, yang mempengaruhi nilainya itu yaitu suhu, hanya suhu. Jadi ingat, dari 4 itu yang mempengaruhi nilai Kc nya adalah suhu. Jadi jika suhunya berubah maka nilai Kc nya juga berubah. Tapi jika seandainya suhunya tetap, maka nanti nilai Kc-nya juga akan tetap. Oke, di sini ada kata kuncinya ya. Kalau dia tetap suhunya, maka nilai Kc-nya tetap. Tapi jika suhunya berubah, maka nilai Kc-nya akan berubah. Oke, ini sesuai dengan asas Le Chatelier ya. Oke, coba kita lihat di sini. Suhu berubah, maka nilai Kc berubah, di mana bila reaksi bergeser ke kanan, maka nilai Kc-nya akan makin besar. Dan jika reaksi bergeser ke kiri, maka nilai Kc-nya akan makin kecil. Oke, sekarang kita lihat pernyataan di atas lagi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi bergeser ke arah reaksi endoterem. Suhu diturunkan ke reaksi eksoterem. Jadi nanti tergantung dari reaksi kita, apakah dia ekso atau endo. Cuma kata kuncinya di sini tadi ya, kalau bergeser ke kanan, Kc-nya besar, naik. Sedangkan kalau ke kiri, Kc-nya kecil. Kemudian untuk ini, untuk volume, jadi jika seandainya volumenya dinaikkan, maka nanti kesetimbangan itu bergeser ke koefisien yang besar, pula. Ini arah panahnya besar ke atas ya. Jika volumenya diturunkan, maka nanti kesetimbangan itu bergeser ke arah koefisien kecil. Jadi dia berbanding lurus. Ya, itu aja dulu ya, kita bahas yang dua itu. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Untuk reaksi kesetimbangan berikut, bila pada suhu tetap, oke, lihat kata kuncinya pada suhu tetap. Berarti suhunya tidak berubah. Volume sistem diperkecil. Jadi di sini ada kata suhu tetap, berarti Kc-nya tidak akan berubah, atau K-nya ya, di sini lambangkan K ya, bisa aja ya. Nilai ketetapan kesetimbangannya itu akan bernilai tetap, berarti ini jawabannya pasti salah ya. Berarti di sini jawaban yang K-nya tetap hanya E. Berarti sudah pasti jawabannya E. Tapi sekarang kita buktikan dulu ya. Katanya volume sistem diperkecil. Sekarang kita lihat koefisiennya. Di sini ada angka 1 tambah 3, berarti koefisiennya di kiri 4. Di sini 1, di sini 1, berarti koefisien di kanan ada 2. Sekarang jika volume diperkecil, tadi katanya apa? Kalau volume kecil, maka bergeser ke arah yang koefisiennya kecil. Berarti mana? 2. Maka dia bergeser ke kesetimbangan ke arah mana? Ke arah kanan. Ya, karena di sini koefisiennya cuma 2. Berarti kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Betul. Dan harga K-nya tetap dari mana? Tahu harga K tetap? Dari suhu tetap. Oke, berarti jawabannya adalah E. Sekarang kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Apabila pada volume tetap, sekarang volume tetap ya, pada temperatur dinaikkan. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, delta H-nya di sini bernilai positif. Jika dia positif, maka yang sebelah kanan ini adalah reaksi endoterem. Jika di kanan endoterem, berarti yang di kiri ini adalah, kita kasih ini ya, berarti yang di kiri adalah eksoterem. Ya, jadi ingat, jika dia delta H-nya positif, maka dia yang di kanan endoterem, berarti yang di kiri adalah eksoterem. Oke. Sekarang ingat ya, kalau untuk suhu perhatikan dulu reaksinya. Apabila pada volume tetap pada temperatur dinaikkan. Kalau dinaikkan tadi ingat, kalau dia suhu, saya buat T ya,
T dinaikkan berarti dia berpindah bergeser ke arah endo. Kalau T diturunkan berarti dia ke arah exo. Sekarang endo kita di mana? Di kanan, berarti kesetimbangan kita bergeser ke arah kanan. Kesetimbangan bergeser ke kanan ke arah endo karena dia di sini suhu dinaikkan. Oke, sekarang kita jawabannya ada 1, 2, 3. Berarti alternatifnya A, C, dan D. Sekarang bagaimana dengan nilai K-nya? Nilai K-nya tadi pada awal sudah kita ini kan ya, kita kasihkan clue-nya ya. Kalau seandainya dia bergeser ke kanan, maka nilai K-nya juga akan semakin besar. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kalau ini tak mungkin tetap ya, karena suhunya di sini berubah. Ingat, kalau dia bergeser ke kanan, maka dia ya nilai K-nya akan semakin besar. Oke, sekarang kita lanjut satu lagi soalnya. Ini ya, reaksi kesetimbangan. Ya, kalau dia tidak ada delta H-nya di sini berarti ini tidak dipengaruhi oleh ini ya, oleh suhu ya. Lihat, jika pada temperatur tetap, ingat temperatur sama aja dengan suhu ya. Jika pada suhu, lihat kata kuncinya apa? Tetap. Berarti ini nilai K-nya akan tetap. Berarti jawabannya kalau tidak ini C, D, E. Kalau ini nggak mungkin karena di sini K-nya katanya berubah. Oke. Volume diperbesar. Lihat koefisien 2 tambah 1 berarti ini 3. Ini satunya ya. Ini 2. Oke. Volume diperbesar. Berarti ingat kalau volume diperbesar berarti dia koefisien besar. Berarti dia kemana? Ke arah kiri. Kesetimbangan ke kiri. Kesetimbangan ke kiri, nilai K tetap. Oke, kesetimbangan bergeser ke kiri. Kesetimbangan tidak bergeser, ini salah. Yang C gas O2 berkurang. Gas CO bertambah. Salah ya, kalau bergeser ke kiri seharusnya apa? Gas O2-nya bertambah dan gas CO-nya yang berkurang. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Sekian ya pembahasan untuk pergeseran kesetimbangan.